Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah munduri langkah kencote. Baik teman-teman, malam hari ini tumben sekali cuaca di daerah saya ini lagi sangat dingin ya. Enggak kayak malam-malam biasanya. Atau mungkin ini perpindahan musim atau bagaimana juga kita belum tahu ya. Ya semoga dalam kondisi dingin seperti ini tetap sehat ya. Amin. Terus kita malam hari ini masih tetap melanjutkan perjuangan kita untuk menyelamatkan Tuan Mantri Sadiwan atau Kiai Ambyah Basri, yang dimana saya duduklah adem banget yang dimana sudah kita ketahui bahwasanya difitnah membunuh pimpinan pondok pesantren yaitu Kiai Muntosam ya. Iya. Dan informasinya karena keputusan dari hakim itu sudah diketuk palu ditetapkan hukuman mati itu akan jatuh di hari besok Jumat tanggal 1 September 2023 teman-teman ya. Sebenarnya kita sudah memperjuangkan itu dari kemarin teman-teman. Tapi ya memang kita mau masuk ke pondoknya itu harus ada persetujuan atau jadwal, sehingga malam hari ini kita itu tidak memiliki banyak waktu, tinggal satu malam dan besok Jumat ya. Saya minta dengan kerendahan hati sedulur semua ya yang menonton video ini, doakan bareng-bareng semoga pertemuan saya nanti kami ya bisa sedikit melobi lah dari pihak yang bersangkutan. Itu teman-teman. Ya intinya ini babak penentuan. Penolongnya mungkin hanya doa. Ya. Walaupun kita kemarin sudah dikasih bekal sama Tuan Dongo Bilo ya, di mana ada 6 tahapan ya. Apa 5? Ya. 5 lah. Hah? 5 tahapan memanipulasi agar orang itu bisa berkata jujur. Nah, ya seperti teman-teman lihat, yang pertama buatlah seperti teman, jadi nyaman. Yang kedua, mendengarkan kita menjadi pendengar yang baik dan setia, karena orang itu senangnya itu didengarkan. Terus yang ketiga, menuruti keegoisannya, mengiyakan seolah-olah kita itu setuju, mengiyakan alasan. Iya ini bener itu memang pantas harus dihukum mati. Nah, egoisnya itu kita turuti dan seolah-olah kita berpihak. Terus yang keempat apa dik? Yang keempat itu memberikan argumen kita, menyampaikan argumen kita. Oh ya, yang keempat itu baru pelan-pelan kita itu menyampaikan apa keinginan kita dengan bahasa yang sangat halus. Oh, apa tidak sebaiknya seperti ini? Saran, ya, menyarankan. Nah, yang kelima itu seolah-olah tidak butuh. Ya. Oh, nggih monggo terserah jenengan kalau memang itu yang terbaik sih. Kalau menurut saya sih ya harusnya seperti ini. Lagi pula ini jauh lebih bagus. Nah, ya tidak kurang-kurang rencana Tuan Dongo Bilo sangat mantap ya apabila dilancarkan. Ya. Tapi yang saya harapkan itu ilmu jangan digunakan sembarangan untuk kejahatan. Ini untuk ya, ngelobi wanita enak banget ini. Iya. Iya. Ngelobi atasan. Ngelobi wanita, ngelobi atasan, ngelobi tender. Silakan.
silakan dipraktekkan. Jangan. Yang lebih atasan supaya Monggo, jabatan. monggo digunakan asal jangan untuk kejahatan. Seperti itu ya, Mbah. Iya betul Mas. Nah, kalau untuk lobby tetangga yang istrinya cantik juga nggak boleh Pak Dangi. Lebih Ya itu biasanya Wanita saya malah kesepian, Mbak. lob gitu pakai Oh, kalau lebih wanita kesepian ya. Pronyul kemana mbak? Pronyul mbak? Pronyul? Oh iya ya Yang Marcel. minta doanya ini. Minta Dikabarkan. doanya. Oh iya, adeknya Bang Bang Marcel. Bang Marsis tadi udah berangkat tapi ditelepon adiknya itu lagi Rasa. kerasa mau lahiran, akhirnya pulang dan ke rumah sakit Aji Barang katanya ya. Dirujuk. Ya, dirujuk karena kenapa informasinya itulah. Ya, banyak kebanyakan. apa jumbo? Yang keluar ya. Ketubannya Enggak di pecah. dalam di. Oh di dalam kandungannya. Iya di dalam kandungan kan Mas. Belum di luar loh. Ya itu teman-teman ya, semoga adiknya Bang Marcel itu lahirannya lancar, Amin. normal dan Lancar. sehat semua, Amin. bapak, ibu maupun anak. Keluarga. Amin. Ya. Bapaknya nggak ada ku. Hah? Bapaknya nggak ada. Yang hamilin Mana siapa? sih? Hamil sama siapa? Enggak, bukan hamilnya maksudnya pas lahiran ini. Oh. Nggak ada ini. Itu kan bapaknya nggak tahu yang ngambilin siapa Mbak Daican. Bapaknya kerja. Ya itu bapaknya ada lagi jauh. Tapi yang nggak ada di situ. Salah pengucapan berarti. Bener bapaknya nggak ada. Hati-hati media sosial loh. Bisa dipotong bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak ada. Jadi kasus. Ya sih ayo. Kita mau menuju ke pondok. Jamil. Kasih. Langkah mundur deh, langkah kencot deh. Jangan lupa sebelum nonton video ini sholat terlebih dahulu, beribadah terlebih dahulu. Oke lanjut. Nggak ada cemilan makanan orang. Pondok Musamil. Iya, mana. Apa? Mbak, Yang muhajir Mas siapa namanya ya? Tuan Fakiri. Kalian sudah sampai di sini. Iya, ya kan kita sudah melakukan perjanjian bahwasanya melakukan pertemuan dengan Kiai Muhajirin itu malam hari ini, Kang. Iya, jujur saja saya sudah menyampaikan hajat kalian untuk bertemu dengan Kiai Muhajirin untuk menimba ilmu di sini. Saya sudah menyampaikannya. Dan Kiai Muhajirin juga sudah menyampaikan jawabannya kepada saya. Kalau kalian ingin berbicara dengan Kiai Muhajirin akan menemui kalian jam 3 pagi nanti. Masih lama. Ini kita masih lama banget harus menunggu. Apa jangan tidak mengatakan intinya secepat mungkin malam hari ini gitu? Saya sudah mengatakan apa yang kalian katakan kepada saya. Semuanya. Tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Tetapi Kiai Muhajirin sedang disibukkan dengan permasalahan yang ada di dalam pondok pesantren. Dan permasalahan ini menurut Kiai Muhajirin lebih penting. Tetapi juga tidak meninggalkan urusan dengan kalian. Maka dari itu Kiai Muhajirin menjanjikan kepada kalian akan menemui kalian jam 3 pagi nanti. Seperti itu. Ya ini terserah kalian. Kalian mau menunggu di sini silakan. Kalian mau pulang terlebih dahulu silakan untuk mempersiapkan sesuatu. Apa nggak bisa dipanggil aja sekarang? Sebentar saja nggak apa-apa lah. Mohon maaf. Kalau untuk itu bukan kewenangan saya. Saya hanya seorang muazzin di sini. Saya hanya menyampaikan apa yang orang lain sampaikan kepada saya menyampaikannya kepada Kiai. Berarti jam 3 pagi ini. Jam 3 pagi manusia. Ya, Apa kita masuk aja ke dalam lihat-lihat pondok pesantren dulu gimana? Boleh Mohon apa maaf. enggak? Saya tidak diberi izin untuk itu. Kalaulah Kiai Muhajirin memberi izin untuk kalian memasuki pondok pesantren, pasti saya akan mempersilahkan kalian untuk memasukinya. Tetapi dari Kiai Muhajirin tidak mengatakan hal demikian. Kiai Muhajirin hanya menyampaikan itu untuk saya sampaikan kepada kalian. Kalau kalian mau menunggu silakan, tetapi untuk masuk ke dalam wilayah pondok pesantren
Saya rasa kalian harus menunggu izin dari Kiai Muhajirin. Seperti itu manusia. Oh iya ya, baiklah. Tuan, ya nggak apa-apa, nanti saya jalan-jalan di sini-sini aja lah. Ya silakan. Lagi pula pemandangan di sekitar pondok pesantren lumayan bagus. Kalian bisa menikmatinya terlebih dahulu. Gelap nggak bisa dilihat loh. Tetapi ada yang perlu saya sampaikan. Kiai Muhajirin cukup terkaget-kaget mendengar ada manusia yang ingin belajar di tempat pondok pesantren ini. Karena sebelumnya tidak ada yang pernah dari golongan manusia ingin belajar di pondok pesantren ini. Terima kasih atas infonya. Sama-sama. Nanti Kiai Muhajirin dapat rekor murni. Rekor muri. Ya rekor muri itu dapat. Rekor murid. Itu diakui dunia. Bangsa saya dapat piagam. Tahu piagam? Piala. Untuk kami sebenarnya tidak perlu untuk diakui oleh makhluk di seluruh dunia. Kami hanya perlu diakui oleh Gusti Allah. Nah, masuk betul. Ya sudah, Iya. saya sudah menyampaikan apa hajat kalian dan saya juga sudah menyampaikan apa jawaban Kiai Muhajirin untuk kalian. Saya rasa tugas saya di sini sudah selesai. Saya akan masuk lagi ke dalam pondok pesantren karena saya juga sedang disibukkan oleh permasalahan yang ada di dalam. Mau ini apa ini? Tasbih manusia. Itu di melulu maksudnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baik teman-teman, ini memotong waktu yang begitu lama ya. Dimana kita sudah berangkat ke sini itu sekitar jam 10:30 nyampe lokasi. Malah justru informasi dari makhluk tadi, saya bisa bertemu dengan Kiai Muhajirin pukul 3 dini hari. Yang ada jika kita bertemu Membuang dengan waktu banyak. Saya mau punya rencana sih. gimana? Nah, kita kan daripada nunggu Kiai itu 4 jam ya, lebih baik kita manfaatkan untuk menanyakan warga-warga pinggiran pesantren. Tanya apa, Mas? Oh, kita di atas ya. Apa tanya apa? Iya sih. Tanya makannya apa kamu? Kita gali informasi. Tahu tim survei? Ya. Ya, Mbak. Apa? Ini, ya, Iya dulu ada tim survei itu. Tukang yang kang yungkung. tim survei dulu badannya kan utang bank. Ya. Ada tim survei yang didatangi saya. Badannya gajinya berapa? Kalau boleh tahu. Lah yang tahu. Itu punya kasus apa? Lah, kita jadi tim survei itu loh. Oh iya, Agar mengedilkan si hutangnya Mbak Jangi. ya kan tinggal masuk Bopo. Nggak boleh. Lah katanya hari ini. Ya nanti jam 3. Iya kan nggak ngerti Mas. Ya udah mau ikut aja maksudnya, Mbak. Mbak Andos. Mbak. Duh. Puasa sahur. Ya orang lain puasa, kalau saya enggak. Hah? Mana? Ya, ngusit. Dalane. Aduh. Ya udah. Jangan kok salah, Mas. Ah, yakin? Yuk panggil yuk, Mas. Jajang. Buka ya, Dos. Oh iya, siap. Soibul wilayah kena itu malah enteng baik. Nyong wis ke. Ikutan, Mbah. Bah? Ya. Bah? Astagfirullah. Kebiasaan. Biasaan bodoh kalau mata dong aku wali-wali kayak gini, Dos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf mengganggu. Kalian. Mohon maaf. Dengan Silau ini. siapa ini? Wasiwan. Wasiwan. Mohon maaf ya sudah mengganggu istirahat jenengan. Sangat mengganggu sebenarnya.
Ya, mohon maaf. Ya makanya saya meminta maaf. Boleh nggak saya bertanya-tanya kepada Tuan Wasiwan. Wasiwan. Seperti wartawan kau ini. Apa yang ingin kau tanyakan apa? Hah, Wasiwan apa wartawan? Dia ingin bertanya seperti wartawan. Ini Ngerti. Tuan Wasiwan mengetahui pesantren yang ada di sebelah sana. Ya, tahu apa enggak? Ya itu. Pesantren Itu yang dekat Muzamil. itu. Mujamil. Iya, Muzamil. Yang itu dekat itu. Tahu. Tahu. Ini apa yang Tuan ketahui mengenai pesantren itu? Iya, kita kan mau belajar di sana ini ceritanya. Ini saya mau mengetahui apa itu. Kamu ingin belajar di sana? Ya ini semuanya. Mau ketawa. Saya lihat kalian tuh gagah tampan Oh iya. belajar di sana. Aduh, gak salah kalian. Aduh. Emang belajar di sana harus dilihat dari wajah gitu? Kalian tuh manusia. Ngapain kalian mencari pesantren yang ada di sana? Yang ada nanti kalian otaknya diputar-putar. Tidak jadi manusia. Mohon maaf nih Tuan. gimana, Maksudnya bagaimana otaknya diputar-putar? Teroris apa? Bukan teroris. Di sana itu pesantren. Namanya saja Mujamil, tapi kelakuannya. Ya memang Heran saya. memangnya Amit cabang bayi anak cucu saya. Semoga saja tidak mengaji di sana. ya, mohon maaf memangnya kok bisa seburuk itu pesan internet itu di mata jenengan? Memangnya apa? yang Bukan di terjadi? mata saya. Banyak makhluk di sini yang ya cuma mau memandang sebelah mata. Pesantren kok seperti itu. Ya memangnya apa yang terjadi? Coba jelaskan, terangkan. Dari kiainya saja kamu tahu. Kamu tahu. Itu istrinya 2. Mohon maaf. Tapi kan di ajaran agama Islam memang boleh laki-laki menikahi lebih dari 1 orang. Ini nih yang jangkal seperti ini. Memang dalam Islam, orang Islam Ya, Iya. itu dalam catatan menolong. Misalkan Janda. janda. Kiainya itu lihat nih yang cantik-cantik itu istri kedua lah. Lebih cantik guys. Buat saya juga saya mau malah. Ini yang perawan, gadis Orang sini aja Pak, istri yang kedua. dekat sini. Itu 2 kasus terbaru di pesantren itu kalian tahu? Kalian pengen seperti kiainya? Mati kiainya. Hah? Dibunuh. Sama siapa? Sama kiai yang satu lagi, Kiai Ambyah kalau nggak salah. Dia itu baik, dia sering berbagi di daerah sini. Siapa yang sering berbagi? Kiai Ambyah, tapi kelakuannya bejat sekali dia. ya memangnya kenapa bisa? Membunuh kiai, pemilik pesantren. Parah sekali dia. Ini warga di sekitaran sini sudah pada tahu tentang informasi ini berarti. Belum semua, ini kan masih krebet-krebet seperti angin Oh, lewat. kabar burung. Tapi kan saya sudah pasti itu. Saya kan sering itu. Ya, Ngintip ya. bukan ngintip, saya itu mencari informasi sebenarnya. Ya ini jujur saja kami tanya ke warga sekitar ini sebagai pertimbangan. Apakah kita masuk saja atau bagaimana? Menurut jenengan gimana? Tidak usah. Kalian menjauh dari pesantren itu percuma. Yakin percuma. Amit-amit gitu. Amit-amit. Banyak itu kasus-kasus. Yang ada nanti kalian cuma mesum di sana sama santri-santri di sana. Ya kan udah memadai kantong. Oh, kalian ingin mesumnya berarti? Enggak maksudnya. Kalau Enggak. saat itu kan udah memadai. Iya, tapi ini saran dari saya. Cari yang lain, mending. Jangan di situ, yakin. Ya kenapa jenengan kok soalnya jadi tetangga pesantren nggak Buruk seneng banget iya itu. Bukan masalah seperti itu. Kalau untuk tujuan mengaji, saya dukung. Ya. Tapi di sana, aduh, pesantren banyak sekali kasus seperti itu. Dari kiainya saja, istrinya 2, cantik-cantik. Malah melirik santri yang lain. Untung itu dibunuh duluan. Kalau tidak, istrinya bisa 5. Itu lagi, kalau keluar dari pesantren berbagi, di dalam membunuh.
Itu istri yang kedua lagi, cantik banget tapi sepertinya dia kalau melihat kiai yang lain itu naksir seperti itu. Maksudnya? Genit. Nah, itu bahasa kalian itu genit. Kalau bahasa saya itu menggoda. Contohnya kayak apa? Ya dia walaupun memakai cadar ya, tapi kan terlihat dari bola mata itu. Kiyip. Bukan kiyip, tapi kiyip sekali. Pandangan sayu ya. Oh. Pelan, kiyip dengan pelan loh. Seolah-olah mengajak kenyamanan. Menawarkan Soalnya kenyamanan. mengajak untuk kita nyaman gitulah. Ini saran dari saya. Ya. Tidak usah di sana. Oh, Percuma. Pesantren seperti itu. Tidak bermutu itu. Yakin. Yang ada nanti kayak bodoh, bukannya pintar. Oh, Gim pun. Malah tambah gibah Tambah saya. gibah saya di Ini sini. bukan gibah, ini kenyataan. Aduh. Nggih, saya tak lanjut ngamon lah. Nggih. Lanjut, mau masuk? Enggak mau keliling. Pesantren yang lain. Tuh, ingat pesan saya. Kamu pasti pikirannya lagi mesum. Ya, saya mau Terima istirahat kasih. dulu. Tuan Wasiwan. Terima kasih. Nyala ya. Ya, penerangan. Ini ada lagi nih. Assalamualaikum. Tidak bisa. Waalaikumsalam Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu tukang gibah kayaknya dia. Kayaknya lanang-lanang aku udah Tuang gosip. Tuang gosip. Ini sih biasa belum berhubungan dengan orang pembagian motor. Iya gue gunanya hubungan. Liwe. Lombok. Nariknya orang mantemen, Bah. Bah, anggar masa dong. Enggak ajak kebalik-balik. Oke, mapane kudune nang sebelah nyong ge kajan mbure. Anu bapaknya. Sak namanya. Aja sing kae lah sing itu nyong aja. Mari pong. Ya jalke kalau si mantan kuat baik. Langsung ledol. Sing dimas misor, Pak. Sungguh Bahkan nariknya yang orang mantemen pembikin, Bah. sekarang dia sing sungguh Assalamualaikum. aja, Pak. Assalamualaikum. Kalian ini manusia? Bukan. Iya, saya manusia. Kami siapa? Gak tahu manusia nanya. Saya heran saja ada manusia yang layar keluyur di malam hari. Ini siapa jenengan? Mas Hah? Nama saya Mas Mas Om. Ini gini nih, benar. Ini Mas apa Om? Nah, Mas Namanya panjangnya Umedi ya. oh namanya Om berarti panggilannya Mas kayak gitu. Mas panggil saya Mas Nih, jangan dipakai koma, masum seperti itu lebih. Mas Saum. Mesum. Nah, itu malah mudah diingat. Tidak, saya diberi nama orang tua saya memang Mas Mas Saum. Mas apa sih, Gus? Oh iya enggak. Ya, mohon maaf ya. Enggak, sebenarnya kalian ini mau apa sih? Kita mau nyelong kamu. Kalau kalian mau menjual barang kepada saya, ya tidak apa-apa, asal mau murah. Oh, bakul. Iya, saya kebetulan pedagang. Oh, jenengan pedagang. Pedagang makanan. Makanan. Mohon maaf, Tuan Mas Saya mau boleh bertanya tidak? Ya silakan, asal saya tidak rugi. Beras sekilo berapa? Beras kok mau menjual? Kebetulan saya menerima Kalau mau menjual, Tuan belinya berapa? 3.500. Jualnya berapa? 7.000. Itu namanya riba. Tidak ada hukum riba di situ. Saya membeli dengan uang dan dia setuju. Saya menjualnya kembali, terserah saya, itu barang dagangan saya kan. Ya. Ada hukumnya di situ loh. 25% harusnya jenengan nyari untungnya. Ya itu alangkah bagusnya. Kamu sekolah atau tidak sih? Malah saya. Ya terus Mas. Belajar agama yang dalam. Kalau yang dalam nanti keluarnya susah. Baru berkomentar tentang orang lain. Wih. Itu gak komentar gak apa malah. Nih, mohon maaf. Jenengan
tahu banyak mengenai pesantrennya dari sebelah sana itu. Muzamil. Pesantren Muzamil. Ya. Ya itu. Saya dapat barang dagangan saya itu dari pesantren Muzamil. Maksudnya? Padahal kan pesantren biasanya Muzamil pesantren kan jualan. yang membutuhkan, bukannya menjual. Dan memang kamu dapatkan apa dari pesantren Muzamil? Banyak. Apa sih melotot ngomong Banyak. biasa aja. Kebetulan saya pedagang makanan. Ah, Dan pedagang yang lain juga. Maksudnya ada sarung, tasbih, kopiah, cadar, pakaian-pakaian muslim seperti itu. ya. Ya. Ya saya dapatnya dari sana. Apa di sana ada pembuatan kayak gitu sih? Produksi Tidak mungkin ada. di sana ya. Tidak ada. Ya terus gimana maksudnya? Saya bingung malah. Coba jelaskan ya. Saya membeli barang dari sana. Bukan membeli, siapa yang menawarkan, saya beli. Tetapi dari orang dalam sana. Siapa? Umi Laila Kalsum. Dia sering membawa beras, jual pada saya. Sarung, dia jual kepada saya. Lalu saya jual kembali. Kebetulan yang beli orang pesantren juga. Astagfirullah. Ini yang benar ini. Kenapa saya harus berbohong pada kalian? Nanti itu bantuan apa jadi gitu yuk? Kayaknya. Nah itu dapat dari mana bantuan ya? Kalau menurut cerita dari Umi Laila Kalsum, sarung-sarung milik, jatah milik santri di sana diambil sama dia. Beras untuk jatah makan para santri diambil oleh Laila Kalsum lalu dijual kepada saya. Dengan harga murah saya membelinya. Lalu saya buat makanan beras itu, saya jual lagi matang, yang membeli anak pesantren. Saya bisa jual mahal. Muter-muter kayak roda. Ya memang seperti itu, muter-muter. Itu Laila Kalsum itu siapa sih? Laila Kalsum, istri kedua dari Kiai yang dibunuh, Kiai Muntosan. Oh itu istri keduanya. Iya. Apa jenengan tahu nggak kenapa itu kayak Muntosan itu bisa dibunuh? Alasannya apa itu? Kayaknya sih Kiai Muntosan itu dibunuh karena yang membunuh ingin jabatan di pondok pesantren itu. Siapa yang bunuh? Lagi pula kau tahu apa tidak? Apa? Selama ini saya berdagang, yang menjadi penghalang saya itu sebenarnya hanya satu dari kalangan pondok pesantren. Menghalang Ya siapa? Kiai yang membunuh itu, Kiai Ambia Basri. Maksudnya menjadi penghalang bagaimana? Seperti ini, setiap Umi Laila Kalsum mau menjual barang kepada saya, selalu dihalang-halangi oleh beliau, oleh dia. Dia berpura-pura baik. Jangan, itu adalah hak para santri. Jangan dijual. Umi Laila Kalsum balik lagi ke pondok pesantren. Setelah Ambia Basri pergi, dia balik lagi ke tempat saya untuk menjual. Itu dia yang menghalang-halangi saya untuk berdagang. Lalu Tapi sekarang saya bersyukur. Kau tahu, Ambia Basri sedang terkena hukuman. Kalau tidak salah hari Jumat, dia akan dipenggal kepalanya. Loh, kamu kok bersyukur sih? Karena tidak ada yang menghalangi dagangan saya. Saya bisa berjualan dengan bebas dan saya dapat membeli barang dengan murah dan menjualnya kembali dengan harga yang mahal. Saya dapatnya untung. Aneh ya padahal warga sekitar pesantren. Saya tidak peduli pesantren di sana mengurusi apa atau apa, yang terpenting saya bisa berjualan dengan mudah, tidak ada yang menghalangi. Apa iya? Hidup cuma kayak gitu doang. Ya apalagi, kau pikir saja sekarang orang makhluk hidup tidak punya uang, berasa pengen mati. Apa iya? Ya kau coba saja tidak punya uang, kau pengen apa merokok misalnya, tidak punya uang, ada nggak punya uang. Minta tapi sama pengen temen. merokok. Ya teman juga nggak punya uang. Minta sama temennya satu lagi. Sekarang apa-apa itu butuh uang manusia. Tapi tidak semua apa-apanya harus uang. Betul. Apa sebutkan?
Apa coba sebutkan? Yang tidak pakai uang? Iya, banyak. Coba sebutkan. Bersyukur. Bersyukur. Kalau mendapatkan uang banyak pasti bersyukur. Enggak tentu. Ada yang mendapatkan bersyukur. Nah, sekarang kau berjalan di jalan yang benar saja harus membutuhkan uang. Ngamal misalnya. Kau harus ada uang Itu beda untuk itu. dimasukkan ke kotak amal. Bisa mengamal dengan tenaga. Tenaga, ada hasil tenaga itu karena uang juga. Kalau kau tidak makan, membeli, kau tidak akan ada tenaga. Bisa kita tandur sendiri, menanamnya. Nah, kau Apa dapat cuma dik? benih dari mana coba? Nah, itu Kalau nanti tidak sampai benih. pupuk-pupuk itu diungkit. Nah, Sampai tanah-tanahnya seperti nah itu. kok. kali ini kau pintar. Kali ini kau pintar wis paham utekmu maksudnya nyong. Iya. Duit, Pak. Nah, Semuanya butuh uang, Mas. Ada yang nggak butuh uang. Tidak ada. aslinya ya Bang. Nah, menikah yang katanya itu sebagian dari agama membutuhkan uang mahar. Biaya Ya. pernikahan. Nih, ya memang hidup apa-apa butuh uang, tapi jangan sampai menuhankan uang. Tidak ada yang menuhankan uang, tapi saya bilang kalau tidak ada uang rasanya kepengen mati. Ya. Uang apa duit? Ya uang duit. Waduh. Itu uang. Aduh. Ya. Kamu mohon, punten, apakah ada di sini Ketua RT atau ketua RT apa di sekitar sini? Oh ada, RW apa Pak Lurah? tapi saya tidak suka dengan ketua RT di sini. Kamu itu sukanya sama kamu sukanya sama siapa? Sama Umi. Ketua RT di sini selalu, bagi saya ya pribadi, selalu memihak kepada kiai yang selalu menghalang-halangi dagangan saya. Kiai Amir Basri, ya ketua RT pendukungnya hanya itu saja, yang lain tidak. Ya, berarti bisa. Ya, panggilin coba. Oh, panggil sendiri saya. Astagfirullah. Saya tidak mau berurusan dengan bayar. Bayar. Namanya sama namanya? namanya Ya. Mas Ud, Bukan Tadi Mas 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 Udi. Ya Mas Udi. Iya namanya Mas Udi. Kamu kayak sedal ya Maksudin kan. Masudin ya. Marsudi. Ya nama aslinya saya tidak tahu, saya panggilnya Marsudi. Eh, jangan-jangan saudaranya nih. Mas Udi. Sama-sama minta uang RT-nya. Orang beres ya Mas. Panggil sendiri saja. Ya kamu sini dulu, saya mau manggilin. Kamu jangan pergi dulu. Ya silakan. Coba kamu tolonglah. Nanti saya jual beras sama kamu dulu ya. Panggil ya, bentar ya RT-nya. Murah ya. Murah. Nanti kamu udah salam. Beli biasa berapa? 3.500. Benar. Saya jual 1.000. 1.500 ya. Kau yakin? Sawai aba. Kilo lebih. Ya sudah, saya panggilkan ketua RT. Duit. Pak Rete itu. Nah. Sudah keluar. Bentar. Kau yang bisa menarik tadi. Kamu nggak bisa sih? Itu di depan itu. Oh, itu. Kebisa berarti. RT. Itu yang kumisnya panjang apa? Ya itu dia aku bisa panjang benar. Ya. Poplang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan Pak RT di sini. Oh iya benar. Ini warganya yang menyenangkan Pak RT. Ini bakul ini. Tukang jualan. Pengusaha itu. Susah untuk dibilangin warga yang satu ini. Dia hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri saja. Maka dari itu, dia mau menyalonkan RT untuk mengganti saya. Tidak ada yang memilihnya. Ketahuan tuh. Ngomong-ngomong ada manusia di sini. Kalian sedang bertujuan apa? Apakah kalian ingin membantu untuk memakmurkan tempat ini?
Oh ya itu bisa kita bicarakan nanti. Ya udah itu sih Mas monggo. Ya sudah. Lagi pula saya tidak mau berhadapan dengan dia. Ono itu wah saingan jadi Ya apa? wis. Perasa kan mari ngene iki bae esuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada keperluan apa manusia-manusia? Kalau boleh tahu nama Pak RT siapa ya? Marsudi. Oh, Marsudi. Cuma warga di sini ini mengenal saya dengan sebutan Mas Ud. Oh Mas Udi gitu ya. Ada apa? Ada apa? Seperti ini Pak RT. Saya senang dengan berdirinya pondok pesantren Sepuh Jamil di sini. Nah, menurut jenengan sendiri sebagai pimpinan di daerah ini, pondok pesantren Muzamil itu menurut jenengan seperti apa sih? Karena saya kebetulan punya anak, ini punya anak nanti bisa belajar di sana. Untuk menurut saya sendiri, karena saya yang sudah lama tinggal di sini, bahkan mungkin bisa dikatakan baru-barunya pondok pesantren ini dibangun, saya sudah ada di sini. Ya, jika menurut saya pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang bagus. Oh bagus. Mengajarkan sebuah kebaikan. Santri-santri dari luar pun sangat banyak yang ingin belajar di sini. Para santrinya juga sangat ramah-ramah dengan warga sekitar, mudah untuk berbaur. Tapi mohon maaf Tuan, tapi informasi yang saya dapatkan sebelum jenengan, banyak yang mengatakan pondok pesantren itu banyak masalah, terus mesum dan yang lain-lain. Mohon maaf ini loh ya. Untuk mengenai permasalahan seperti itu, jujur saja, saya belum pernah mendengarnya ada santri yang hamil di luar pernikahan. Saya belum pernah mendengarnya. Jika memang warga di sini mengatakan, santri di sini mengajarkan itu hal-hal tidak baik ataupun mesum, itu karena mereka hanya menilai pemimpin dari pondok pesantren ini itu memiliki 2 istri. Sedangkan istri yang kedua itu sangat cantik. Ya sebenarnya bertujuannya itu baik, ingin mengangkat ataupun membawa istri kedua itu ke dalam pondok karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ya awalnya tinggal di daerah sini juga. Nah ini paling masih bagus, nggak mau jelek-jelek. Ya memang. Kok banyak warga yang nggak senang itu Pak RT? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu di pondok pesantren ini ada beberapa bisa dikatakan ulat yang membuat ulah di dalam pondok pesantren, sehingga pondok pesantren ini yang awalnya damai dan tidak ada permasalahan apapun, sekarang menjadi buruk namanya. Ada ulatnya. Benar. Ulat gatel apa? Maksud ulat itu Ya, rayap lah. Maksudnya grogoti. Dan saya pun tidak menyangka Kiai Ambiah Basri yang begitu baiknya, bahkan sangat baik kepada warga di sekeliling pondok pesantren, dia malah akan dijatuhkan sebuah hukuman. Untuk mengenai cerita pastinya, saya tidak mengetahui apakah Kiai Ambiah Basri itu benar-benar melakukan kejahatan untuk pembunuhan itu ataupun tidak. Tapi yang saya kenal, Kiai Ambiah Basri adalah kiai yang benar-benar baik dan sopan, dan juga dia suka membantu, suka sedekah. nah itu yang menjadi masalah. Perkenalkan, nama saya Ganang. Saya adalah kawan baiknya Kiai Ambiah Basri. Benar. Tujuan saya datang ke sini Pak RT, jika memang itu semua hanyalah fitnah, tolonglah kita mari luruskan hal itu. Karena saya bertemu dengan santrinya yang sebagian mengatakan setuju dengan pendapat yang membunuh,
ada juga yang sebagian mengatakan bukan Kiai Ambah Bas yang melakukannya. Jadi seolah-olah itu ada sebuah permainan dan tujuan tertentu sehingga mengkambing hitamkan si Kiai Ambah Basri itu. Betul. Di sini sih bukannya saya mau berpikiran buruk kepada salah satu penghuni pondok pesantren. Ada salah satu kiai yang saya rasa dari segi tingkah laku, bahkan dia itu sering saya lihat menggoda gadis-gadis di pinggiran pesantren itu, yaitu Kiai Muhajir. Mohon maaf Bang, apakah itu... Tapi sudah jangan. Kita tidak boleh memiliki pemikiran buruk kepada setiap makhluk siapapun sebelum ada bukti apa-apa. Tapi lalu yang dianggap jenengan itu ulat, apakah Kiai Muhajirin yang... Saya tidak mengatakan itu. Lalu Saya siapa? hanya memikirkan yang memiliki perilaku buruk yang saya ketahui adalah beliau. Apakah itu ulatnya? Ya makanya saya tidak mengatakan beliau, tapi yang lu saya disebutin. ketahui dan saya lihat keburukannya adalah beliau. Oh, nggih. Ya kan mungkin perilakunya buruk di luar, kan tidak tentu juga buruk di dalam. Saya tidak mau berpikiran buruk kepada siapapun. Saya tidak mau. Takutnya saya yang dosa. Seperti ini saja. Nanti jam 3 malam hari ini saya ada rencana bertemu dengan Kiai Muhajirin untuk melakukan sebuah negosiasi, meminta sebuah kebijakan atau keringanan lah minimal. keringanan mengenai ketuk palu hakim yang sudah terjatuhkan. Siapa tahu dengan adanya kita mengajukan banding itu ada sebuah keringanan kebijakan sehingga si hakim itu berpikir kembali lalu menemukan titik terang mengenai permasalahan besar ini. Apakah sudah tidak terlambat? Kan hukumannya akan dijatuhkan pada hari Jumat ini. Jika kau mengajukan banding pada hari di mana itu akan dilakukannya hukuman, bukannya itu sudah terlalu mepet? Itu yang menjadi masalah. Tapi ya tidak ada salahnya yang namanya mencoba, Mbak. Ya, jika kalian mau mengusahakan hal itu untuk menyelamatkan Kiai Ambiah, saya doakan semoga kalian bisa menyelamatkan Kiai Ambiah. Jujur saja, jika Kiai Ambiah itu benar-benar akan menjalani sebuah hukuman, saya pun akan merasa kehilangan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau begitu begitu ramah, begitu baik, dan juga begitu tulusnya kepada semua warga, semua makhluk. Baiklah, ya saya minta tolong Pak RT, jika nanti Pak RT nggak sibuk dan melihat perbincangan saya dengan Kiai Muhajirin, di situ ada Pak RT, maka saya ya senang. Nah, boleh saja saya melihat dan mendengarnya. Siapa tahu ada sesuatu hal yang saya ketahui, akan tetapi dia mengucapkannya berbeda. Siap. Saya bisa. Ya izinnya Pak RT ya. Oh, nggih. Monggo silakan. Mohon Silakan. bantuannya. Oh, nggih, nggih. Semoga semuanya lancar Pak RT. Oh, nggih, nggih, nggih. Terima kasih Pak RT. Oh, ini adalah bentuk kewibawaan saya untuk memimpin dan memakmurkan warga sekitar. Ini udah branding. Dengan saya memiliki kumis tebal seperti ini, mereka semua segan dan mempercayai atas semua ucapan yang keluar dari mulut saya. Tapi ada saingannya itu si bakul beras itu. Jika itu saya tidak takut sedikit pun. Karena dia sendiri sudah tidak disukai oleh warga di sini. Tapi laris juga, Bu. Memang karena dia satu-satunya yang berjualan di sini. Pantas ya. Terkadang saya pun juga membeli di tempat itu. Walaupun sering dicurangi oleh dia, saya terima saja. Iya. Ya mending menerima sih, ya. Ya sudah. Silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan kan? Info mbak. Info ini. Tim survei lumayan berhasil nih. Lagi pula kayaknya kayong kita ya bijak kita mas. Iya yo. Bisa lah mas. Udah kayak yang begini ya. Oh, kayak Bakul ngarah. Parit tok. Apa sih? Baik teman-teman. Demi jadi bakul aku teh jen. Malah mas kumis. Seperti itulah ya simpang siur berita mengenai pesantren itu. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang seperti ini ya. Kita tinggal nunggu waktu ya teman-teman. Nanti jam 3 pagi kita akan stay di depan sana, di depan pintu gerbangnya, dengan harapan Kiai Muhajirin itu datang menemui saya, lalu kita berbicara dengan secara baik-baik. iya iya. Makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.